Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Swastika Negara dari LPTK Universitas Sriwijaya Angkatan 2. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran luring di SMK Negeri 1 Negeri Agung. Nah, untuk bukti berikut ini saya membawa yaitu formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2020 Angkatan 2. Sebagai bukti saya melaksanakan praktik pembelajaran hari ini. Di sini saya memegang koran digital yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di SMK Negeri 1 Negeri Agung. Selamat pagi anak. Pagi. Pagi. Baik, untuk hari ini Bapak mengapresiasi sekali karena kalian masih bisa mengikuti pelajaran hari ini meskipun dalam keadaan situasi hujan ya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat. Sehat semua? Puji syukur ya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kalian dalam keadaan sehat meskipun dalam pandemi Covid ya. Kita harus tetap semangat belajar. Jangan sampai kalian di rumah diam saja. Gali ilmu sebaik mungkin atau sebanyak mungkin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak minta di dalam doa kalian kalian selipkan doa kalian di bahasa ini tempat dari tulis corona. Berdoa dipimpin oleh kelas. Berdoa mulai. Absen terlebih dahulu ya. Bapak ingin tahu siapa yang hadir dan siapa tidak, karena nanti untuk bukti fisik bahwa kita mengadakan pembelajaran hari ini ya. Ahmad Nurrohim hadir. Alda hadir. Andre Rahman hadir. Baik anak-anak, Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat di pembelajaran minggu yang lalu kita belajar materi apa? Saya Pak atletik, lompat jauh, gaya jongkok. Ya, benar sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari lompat jauh, gaya jongkok ya. Kalian masih ingat nggak tahapan-tahapan lompat jauh, gaya jongkok? Ada yang ingat? Saya Pak. Ya, apa? Awalan, tolakan. Ya, di dalam lompat jauh ada awalan, tolakan, melayang udara dan pendaratan. Bapak saya tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu materi kebugaran jasmani, di mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi latihan gerak kekuatan otot dengan kaki, perut, dan punggung, di mana yang kalian akan lakukan adalah latihan push up, squat jump, sit up, dan back up. Itu kalian harus menguasai ya. Yang kedua, memahami latihan gerak kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan kaki. Yang ketiga, menganalisis latihan gerak kekuatan otot lengan, kaki, perut, dan punggung. Dilakukan dengan push up, sit up, squat jump, dan back up. Yang terakhir, mempraktikkan latihan gerak kekuatan otot lengan, kaki, perut, dan punggung. Ya, jadi kalian harus mampu setelah kalian mempelajari materi hari ini, mampu mempraktikannya. Kalian lihat gambar yang Bapak tampilkan di depan. Ada yang tahu itu siapa?
Adi Rai ya. Beliau adalah atlet binaraga nasional dari Bali ya. Nah, harapan Bapak ke depan kalian bisa menggantikan posisi Adi Rai. Perutnya terbentuk, lengannya, bahu, semua baik dari kaki ya, berotot semua. Jadi kalian harus latih dari sekarang. Caranya gimana? Ya tadi dasarnya latihan push up, sit up, squat jump, dan back up. Bahkan banyak cara yang lainnya ya. Contohnya lompat kursi, naik turun tangga, dan lain sebagainya. Nah di sini Bapak tuliskan motivasi buat kalian. Kesehatan adalah harta terpenting dari kehidupan. Perlu kalian sadari seluruh aktivitas hanya bisa dilakukan ketika kondisi badan sehat. Menjalani pola hidup sehat dan olahraga teratur merupakan cara termudah untuk menjaga kebugaran dan mencegah terserang dari penyakit ya. Apalagi di masa pandemi Covid ini banyak yang menginginkan sehat. Oleh karena itu menjaga pola makan itu sangat penting dan berolahraga. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi inti hari ini ya, yaitu kebugaran jasmani. Tapi kalian harus tahu apa itu kebugaran jasmani. Di SMP apa kalian sudah pernah belajar? Sudah? Sudah. Kalau sudah, kamu coba jawab apa kebugaran jasmani. Pengertian dari kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Bagus, luar biasa sekali. Ada yang lain? Ya, silakan. Tidak gampang sakit dan tidak gampang pingsan. Luar biasa sekali ya jawaban dari kawan-kawan kalian. Tepuk tangan dulu. Bapak simpulkan pengertian dari kebugaran jasmani. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi, di saat melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga tidak mengalami kelelahan yang berarti. Karena biasanya orang ya ingin cepat fisiknya terbentuk, diporsir tenaganya, ujung-ujungnya kapok karena otot-ototnya rusak ya. Bapak, apa katakan rusak? Karena dalam pembelajaran atau mereka melakukan aktivitas kegiatan fisik, mereka tidak terarah, tidak terukur ya. Jadi ujung-ujungnya ngambil gayungnya tidak bisa ya. Kalau memang mau seperti Adi Rai dan atlet lainnya, artinya ada pola atau konsep cara kalian melatih otot. Oleh karena itu, kalian harus cari referensinya di internet banyak ya. Kalian cari bagaimana cara melatih, bagaimana tahapannya, teknik dasarnya agar otot kalian memang terbentuk dengan sempurna. Baik, manfaat kebugaran jasmani itu kalian harus mengerti apa manfaatnya. Jangan sampai kalian melakukan kegiatan tapi tidak tahu manfaat. Yang satu atau yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Nomor dua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi. Memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Selanjutnya, memiliki respon tubuh yang tepat. Kemudian, mengurangi risiko obesitas. Apa obesitas? Kegemukan ya. Mencegah penyakit jantung. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi.
Selanjutnya mengatasi depresi. Apa depresi? Stres. Ya. Yang terakhir teknik dari osteoporosis atau tulang keropos. Ya. Manfaat olahraga ini banyak. Setelah kita baca ya dan kita pelajari, harapan Bapak kalian ke depan bisa mengerti dan bisa mempraktekkan. Karena kalau mau sehat ya, kalian harus olahraga, makan yang sehat ya, tidak asal makan. Nanti badannya gemuk, malu ya. Ini gemuk sehat, gemuknya sakit ya, karena kebanyakan orang gemuk itu sakit ya. Karena untuk hari ini materi kita adalah latihan kekuatan ya. Yang dimana yang kita pelajari adalah bagaimana cara melatih kekuatan otot lengan, otot kaki, otot perut dan otot punggung ya. Dengan cara push up, squat jump, sit up, dan back up. Pengertian push up ada yang tahu? Baik anak-anak, ada yang tahu pengertian dari kekuatan? Ya Pak. Ya, silakan. Bisa memindahkan barang-barang yang berat. Bisa memindahkan barang-barang yang berat. Ada yang lain? Silakan. Kekuatan otot adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban. Bagus ya, luar biasa. Bapak jelaskan. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja ya. Kekuatan otot baik otot lengan, otot kaki, otot perut, dan otot punggung dapat diperoleh dari latihan yang kontinu dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Ya dari awal tadi Bapak sudah jelaskan ya apa manfaatnya. Ini Bapak jelaskan kembali dan kalian lebih mengerti. Baik anak-anak, mengenai materi hari ini kita bagaimana cara melatih kekuatan lengan ya dengan cara push up. Bapak sudah menyiapkan matras buat kalian. Nah, padahal agenda hari ini adalah kita harus ke lapang, namun karena kondisi hujan ya, Bapak akan mempraktekkan bagaimana caranya. Tapi Bapak minta bantuan dari kalian ya. Satu dari kalian akan membantu Bapak untuk praktekkan. Nanti untuk tekniknya Bapak akan jelaskan. Silakan, ada yang mau? Kamu aja deh, nggak apa-apa deh. Baik, di sini Bapak akan dibantu oleh Andre bagaimana cara melakukan push up ya. Silakan Andre, dipraktekkan dulu. Oke, cukup. Ya. Cara yang benar adalah tadi kan Andre kurang sempurna gerakannya. Coba Andre, nah, Andre. Buka tadi selebar bahu ya, pandangan kalian ke matras ya. Tangan dibuka, itu fungsinya untuk jaga keseimbangan. Di saat kalian turun rek, tahan nafas, angkat rek, bareng-bareng, salah, bareng-bareng. Nah, di saat kalian mengangkat, usahakan nafas kalian keluarkan dari mulut ya. Jadi tidak terasa berat saat kalian melakukan push up. Terima kasih Rek. Selanjutnya Bapak minta ya wakil dari kalian untuk melakukan gerakan sit up. Silakan, ada yang berani? Berapa? Oke, bagus, silakan, maju. Cukup.
biasa ya gerakannya Andre ya. Ternyata Andre bisa melakukannya sendiri. Tapi ada yang harus Bapak tambahkan. Coba Andre, berdiri dulu Andre. Kalian konsentrasi ke depan. Yang pertama, posisi kalian berdiri ya. Selanjutnya kalian berubah posisi. Badannya diputar terus. Diputar. Nah, selanjutnya dibuka kaki selebar bahu. Buka dulu selebar bahu. Posisi jongkok. Nah, terus tidurkan tubuh kalian ke bahu. Tekuk lututnya. Bagus. Dirapatkan kakinya. Untuk posisi tangan bisa di belakang, tapi catatan kepala jangan ditekan ya. Cukup ini lurus, jangan ditekan. Nanti ada gangguan pada kepalanya nanti ya. Bisa di depan, disilang. Dapat disilang dulu. Bisa di samping. Coba praktekkan. Di saat angkat, usahakan napas kamu keluarkan dari mulut. Ya, coba. Jadi kan, ayo. Gimana? Hah? Oke, stop. Ternyata Andre tidak kuat ya. Apa alasannya? Orang bisa karena terbiasa. Ya, kalau mau pasti bisa. Jadi harapan Bapak depan kalian bisa semua. Terima kasih. Baik, push up sudah. Sit up sudah. Selanjutnya step jump. Ya. Ada yang berani mempraktekkan? Saya Pak. Silakan. Aktif semua ya, luar biasa ya. Ya, di bawahnya. Ayo. Cukup? Luar biasa ya. Cara melakukan apa? Kerja. Kalian yang pertama berdiri, siap. Dengan kaki dibuka lebar, selebar bahu. Selanjutnya kedua tangan berpegang berada di belakang kepala, tapi kepalanya jangan ditekan ya. Kemudian lututnya ditekuk. Karena fungsinya untuk melatih otot apa? Kaki ya. Angkat tubuh dan lompat setinggi yang Anda bisa dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Mendaratlah secara perlahan dengan posisi jongkok. Bukan jongkoknya jongkok. Nah, seperti biasa yang akan lakukan di rumah ya. Sudah. Langkah yang benar adalah yang pertama, buka kaki selebar bahu. Buka. Jajar, lurus ya, jajar. Selanjutnya angkat tangan, berada di kepala bagian belakang, tapi jangan ditekan kepalanya ya. Kemudian lututnya ditekuk, tekuk. Ya. Selanjutnya kamu lompat setinggi yang kamu bisa ya, lompat dengan catatan kaki jinjit ya, jinjit. Pandangan tetap ke depan, silakan. Bagus. Sekarang sudah. Backup akan disampaikan oleh kawan kalian ya. Silakan. Sudah cukup. Iya. Cara melakukan backup yang benar ya. Yang pertama, posisi awal tidur terlungkup dan kedua kaki rapat lurus ke belakang. Belakang cepat. Kaki bagus. Kemudian posisi badan dan kaki harus lurus, sementara kedua siku ditekuk
dan ujung tangan memegang posisi kiri dan juga kanan. Tangannya mas, lurus, banget ya, nih, bapak, lurus ya, jangan tekan. Selanjutnya angkat dada, kepala ke atas, angkat, nah betul. Jangan kepalanya aja nih, ya, angkat kepalanya, karena tujuan kita melatih otot punggung. Kemudian turunkan badan. Saat kalian turunkan, ya, ambil nafas. Di saat kalian naik, keluarkan nafas dari mulut, ya, agar tidak terasa berat. Kemudian lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sesuai kemampuan kalian. Jadi jangan dipaksa. Berapapun kalian sanggup, segitu, jangan dipaksa. Jangan pengen pintar main volley langsung ya. 100 kali, 1000 kali. Habis itu pingsan. Oke, cukup, terima kasih. Baik. Untuk materi hari ini sudah dipraktekkan oleh kawan kalian dan sudah Bapak jelaskan. Nah, Bapak minta nanti setelah ini kalian diskusikan ya terlebih dahulu pada kawan kalian, kawan kelompok, karena di WA grup Bapak sudah membagikan kelompok kalian, di mana satu kelompok ada 5 orang ya. Nah, nanti tugas kalian adalah menganalisis kesalahan yang sering terjadi saat melakukan push up, squat jump, sit up, dan back up. Silakan. Sekarang bagi kelompoknya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kalian, Bapak minta salah satu dari kalian mewakili untuk memaparkan hasil diskusi kalian ya. Silakan. Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dina Ayah Putra yang mewakili hasil diskusi kelompok kami. Coba dengarkan ya. Siku ditekuk, kemudian siku bergantung pada saat badan ke bawah, posisi badan lurus dan gerakan ini dilakukan berulang-ulang sesuai kemampuan. Maka langsung melakukan sit up. 1. Sikap awal duduk terlentang, kedua lurus ditekuk serta kedua siku ditekuk diletakkan di belakang kepala. 2. Badan diangkat ke dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. 3. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang. 4. Kesalahan yang sering terjadi di dalam push-up. Posisi tangan terlalu jauh, mata terlalu diangkat dan tidak berbarengan dengan tubuhnya. Hanya kepala yang naik turun, sementara tubuh yang lain dalam kondisi diam. Posisi kaki terlalu dibuka lebar. Baik, itu pemaparan dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti di akhir Bapak yang akan menanggapi ya. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alda Bradiansa Putri. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Langkah-langkah melakukan push up. Kaki dibuka selebar bahu. Posisi badan, tangan lurus menghadap ke matras. Siku ditekuk dan pada badan di bawah. Posisi badan lurus dengan sesuai kemampuan. Langkah-langkah melakukan sit up. Sikap awal tidak terlentang, kedua lutut ditekuk serta kedua siku diletakkan di belakang kepala. Badan diangkat ke dalam. Posisi duduk kedua lengan berada di belakang kepala. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang. Kesalahan saat melakukan push up. Posisi tangan terlalu jauh, pantat terlalu diangkat, tidak sejajar dengan tubuh yang lain. Hanya kepala yang naik turun. Posisi kaki terlalu dibuka lebar. Manfaat melatih kebugaran jasmani, mengurangi resiko obesitas, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok 2. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kelompok 3. Silakan. Yang lain dulunya Robi. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya di sini akan menjelaskan tentang
Terima kasih ya. Selanjutnya Bapak minta pemaparan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Irfan dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi dari kelompok 4. Satu, langkah-langkah melakukan push up. 1. Kaki dibuka selebar bahu, posisi badan terlungkup. 3. Tangan lurus menghadap matras. 4. Pandangan ke bawah. 5. Siku ditekuk. Yang 6. Badan saat turun ke bawah, badan posisi lurus, dan gerakan ini dilakukan dengan sesuai kemampuan. 3. Langkah-langkah melakukan sit up. 1. Sikap awal tidur terlentang. 2. Lutut ditekuk serta. Baik, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mau ya membagikan hasil diskusinya dengan cara memaparkan dari perwakilan masing-masing kelompok, di mana dapat Bapak simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dengan baik ya, karena jawaban yang kalian paparkan, jawaban yang dari masing-masing kelompok paparkan ternyata jawabannya hampir mendekati sempurna ya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, ada nggak sih di antara kalian yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang berani? Mau silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dapat saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita melatih kekuatan otot perut, otot lengan, otot kaki, dan otot punggung, dan dengan cara sit up, push up, skor jump, dan back up. Luar biasa sekali ya. Suryati dapat menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Bapak ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani, cara melatih kekuatan otot perut, otot dengan otot punggung dan otot kaki, di mana hari ini sudah dipraktekkan oleh kawan-kawan kalian bagaimana teknik dasarnya ya. Kita tahu apa manfaatnya. Kita sudah pelajari, sudah kalian diskusikan kesalahan apa yang sering terjadi saat melakukan. Nah, harapan Bapak ke depan kalian bisa melaksanakannya di rumah ya. Jangan sampai belajar di sini, di rumah biarkan begitu saja tanpa dipraktekkan. Nah, dengan catatan, karena ini masa pandemi COVID ya, kalian tetap taati protokol kesehatan. Nah, untuk pelaksanaan praktek sit up, push up, squat jump, dan back up, sebenarnya itu bisa dilaksanakan bisa dengan 1 orang, bisa 2 orang atau berpasangan. Ya, yang dicontohkan dari kawan kalian adalah bagaimana cara melakukan teknik dasar tersebut dengan individu ya. Nah, selain itu, selain berpasangan, kalian bisa menggunakan media tembok, pintu, kursi sebagai pembantu kalian dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Perlu kalian ingat ya, pada awal kalian melakukan kegiatan push up, pasti badan kalian akan terasa pegal dan sakit. Harapan Bapak kalian yang kapok, karena itu akibat atau efek dari perubahan otot kalian. Kalian sudah menyaksikan tadi ya, Bapak sudah tayangkan ada atlet binaraga ya, ototnya gede-gede, bukan putra saja, putri juga ada ya, atlet binaraga. Kalau sudah badannya terbentuk, ototnya sudah besar, punya spek, pasti orang tersebut termasuk dalam kategori orang sehat ya. Nah, selain itu, mereka yang sudah melakukan aktivitas kebugaran jasmani pastinya kelihatan awet muda. Jadi kalian di rumah dicoba ya. Nah, untuk hari ini
Bapak cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Tapi untuk rencana tindak lanjut ya, karena Bapak sudah tarik kesimpulan bahwasanya kalian hari ini bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk minggu depan kalian pelajari materi tentang senam ya, senam irama. Tapi sebelum itu Bapak minta, karena kita manusia yang beragama, seyogyanya kita setelah melaksanakan aktivitas berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Nah, pesan Bapak ingat, jangan sampai dilupakan ya. Kalian sudah mempelajari materi tentang kebugaran jasmani, cara melatih kekuatan. Kalian saat melakukan di rumah jangan lupa melakukan pemanasan sebelum kegiatan inti ya. Nah, setelah kegiatan inti, usahakan kalian melakukan gerakan pendinginan agar otot-otot kalian tidak mengalami cedera. Dan tujuan kalian untuk mencapai kebugaran atau kesehatan pada tubuh kalian bisa tercapai. Silakan kita tutup pelajaran hari ini dipimpin oleh kelas. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran ini berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, nanti pulangnya hati-hati ya. Kita taati protokol kesehatan. Salam olahraga.